Oke, kita mulai pembahasannya. Saya share screen dulu ini. Sebentar. Jadi malam hari ini kita akan bahas tentang input EA Lazy Pro. Jadi penjelasan detail tiap inputnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan juga untuk nanti ada sedikit ilustrasi untuk penggambarannya biar kalian lebih paham juga. Kita langsung mulai dari yang pertama. Di input Lazy Pro ini ada beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada time limit, input yang mengatur batasan waktu untuk EA melakukan open posisi. Yang kedua ada averaging setting, input ini mengatur tentang hal-hal seputar averaging yang dimiliki oleh Lazy Pro. Jadi tentang tipe averagingnya, kemudian tentang cara averagingnya, seperti itu. Yang ketiga itu ada set upload. Set upload ini yang mengatur tentang volume tradingnya atau tentang lot awalnya dan juga averagingnya. Jadi untuk pengkalinya seperti apa gitu. Yang keempat ada target closing open order. Target closing open order ini itu adalah target TP-nya. Jadi ada jarak TP BP dan juga jarak TP untuk single open order. Selanjutnya ada input auto cut loss. Jadi batasan risiko maksimal atau fitur anti MC yang ada di Lazy Pro. Kita langsung masuk ke yang pertama, input kelompok time limit. Yang nomor satu, input pertama itu ada time trading start. Time trading start ini adalah fitur untuk mengizinkan trader melakukan open posisi awal setelah batasan waktu tertentu. Jadi EA ini akan melakukan open posisi setelah jam di input time trading start. Misal kita atur di time trading startnya jam 2 nih. EA bisa melakukan open posisi di atas jam 2. Setelah itu, di input nomor 2 ada time trading stop. Time trading stop ini itu adalah fitur untuk menghentikan trigger melakukan open posisi awal setelah batasan waktu tertentu. Jadi, ibaratnya seperti ini. Kalau time trading start ini adalah input yang mengizinkan EA untuk melakukan open posisi setelah jam tersebut, di time trading stop itu input yang membatasi open posisi setelah jam tertentu. Kita atur input time trading start di jam 2 pagi. Setelah jam itu EA dapat melakukan open posisi awal, open posisi baru. Kemudian di time trading stop kita atur jam 11 malam. Setelah jam 11 malam, maka EA akan stop melakukan open order awal dan hanya akan melanjutkan order averaging ketika harga semakin bergerak berlawanan arah. Seperti itu. Input yang ketiga ada magic number. Untuk magic number ini adalah fitur yang berfungsi untuk memberi kode di setiap transaksi yang dijalankan oleh robot forex atau oleh EA. Jadi caranya magic number ini ketika EA melakukan open posisi itu akan ditandai dengan expert ID atau magic number. Nah, expert ID tersebut adalah penanda bahwa transaksi ini dibuka oleh robot forex tersebut atau dibuka oleh EA tersebut. Sehingga kalau kita pakai, contohnya kita pakai EA Lazy Pro, kita open secara manual, itu tidak akan terbaca oleh EA karena order yang dilakukan secara manual atau open order manual itu tidak memiliki magic number sehingga tidak akan terbaca oleh EA. Seperti itu. Jadi ini bedanya order yang dilakukan oleh EA dan manual. Yang open order dibuka oleh EA memiliki magic number, sedangkan order manual tidak memiliki magic number. Dan jika magic number ini dirubah pada saat sedang ada order, maka EA tidak akan melanjutkan order sebelumnya, alias order sebelumnya tidak terbaca oleh EA. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada kelompok averaging setting. Di averaging setting ini, yang pertama ada tipe averagingnya, day atau range. Kalau kita pakai tipe averaging day, itu artinya diambil dari rata-rata pergerakan harga harian. Kalau kita pakai range, itu harganya tetap atau harga atau jaraknya fixed range. Oke, jadi perbedaannya kalau day ini pergerakannya diambil, jaraknya diambil dari pergerakan rata-rata harian, sedangkan kalau tipe range itu jaraknya tetap atau sering kita sebut fixed range. Jadi untuk jarak averagingnya tetap sesuai input yang kita atur. Selanjutnya ada number of days. Fitur number of days ini berfungsi untuk menentukan jumlah hari yang akan digunakan sebagai dasar kalkulasi menghitung rata-rata pergerakan harga hariannya. Jadi kita bisa atur, misalkan kita atur di sini 10 hari.
kita atur number of day-nya 10. Maka dari 10 hari tersebut, dia akan mengkalkulasi rata-rata pergerakan hariannya. Selanjutnya, input percent of DAV atau daily average. Jadi, persentase yang digunakan dari banyaknya hari yang kita tentukan sebelumnya. Jadi, dari 10 hari tersebut, misalkan didapatkan rata-rata pergerakannya 100 poin, di persentase ini kita pilih berapa persen pergerakan yang akan kita ambil atau kita gunakan sebagai dasar persentase dasar gerak averaging-nya. Misalkan kita ambil 25% dari 100 poin. Ya, maka ya akan melakukan averaging setiap 25 poin. Seperti itu. Dan input number of days dan percent of DAV ini akan aktif kalau teman-teman pakai tipe averaging day. Oke, kalau pakai tipe averaging day itu yang aktif input number of days, percent of DAV, dan pips range averaging. Ini akan aktif. Oke, kita bahas dulu nomor 7. Dan nanti akan saya jelaskan juga untuk hubungannya ya dengan tipe averaging day. Input yang ketujuh ini ada pips range averaging. If averaging type-nya range. Jadi fitur ini berfungsi untuk menentukan jarak averaging dan jaraknya itu tetap atau fixed range. Jadi untuk jaraknya tetap dengan input yang kita atur atau sudah kita input sebelumnya. Hubungannya apa kalau kita pakai tipe averaging day? Kita pakai tipe averaging day, jarak input nomor 7 ini, jadi pips averaging range ini, itu berfungsi sebagai jarak minimal atau batas minimal. Jadi kalau misalkan kita atur di pips range averaging-nya 30 pip, sedangkan pergerakan dari hasil rata-rata tadi, itu tidak sampai 30 pip, atau tepatnya misalkan di bawahnya. Contoh kita ambil 25 pip. Ya, maka ya tetap akan open averaging sesuai batas minimal yaitu 30 pip. Jadi kalau kita pakai tipe averaging day, input nomor 5 atau number of days itu berfungsi untuk menentukan banyaknya hari yang akan dikalkulasi. Kemudian input berikutnya percent of DAV itu berfungsi untuk berapa persen rata pergerakan hari yang akan kita ambil dari kalkulasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian input pips range averaging ini berfungsi sebagai batasan minimal. Sedangkan kalau kita pilih di input sebelumnya, itu tipe averaging kita pilih range, yang akan aktif hanya input pips range averaging saja. Jadi hanya jaraknya tetap sesuai dengan input yang kita atur. Dan input nomor 5 dan sebelumnya tidak akan aktif. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke setup lot. Di setup lot ini itu adalah kelompok input yang mengatur tentang seputaran lotnya, mulai dari lot awal, mengkali lotnya, kemudian kalau kita pakai lot bisa pilih manual atau auto lot, seperti itu. Nah, yang pertama ada lot type auto or fixed lot. Fitur ini berfungsi untuk menentukan tipe open lot transaksi pertama. Jadi open ordernya itu mau pakai auto lot atau lot tetap, fixed lot. Kalau kita atur auto lot, kalkulasinya dari pre-margin kita bagi dengan margin required atau margin yang dibutuhkan untuk open satu lot. Yang perlu diperhatikan margin required di tiap pair ini berbeda. Dan kalau teman-teman bingung, bisa langsung akses ke website XM dan buka margin kalkulator. Setelah itu kita kalikan dengan persentase pre-margin yang kita inputkan di input EA-nya atau di input nomor 9 ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang input 9 ini, percent for calculate auto lots itu adalah fitur yang berfungsi untuk menentukan besarnya persentase auto lot yang digunakan sebagai dasar perhitungan lot awalnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi untuk input nomor 9 ini adalah persentasenya. Dari margin kita bagi dengan margin required, dapatkan hasil kalkulasi pembagian tersebut. Kita kalikan dengan persentase auto lot-nya. Dan fitur nomor 9 ini atau percent for calculate auto loss akan aktif jika teman-teman menggunakan tipe lot-nya auto. Kemudian berikutnya ada starting lots if lot type fixed lot. Jadi fitur ini berfungsi untuk menentukan besaran volume transaksi awal atau besaran volume lotnya di transaksi pertama itu secara tetap. Jadi
tidak berdasarkan free margin di akun. Berapapun free margin di akun, berapapun balance di akun, ya tetap akan open sesuai lot yang sudah kita atur. Bisa kita atur di 0,1 lot untuk start awalnya. Ya, walaupun balance kita bertambah, ya tetap akan open dengan 0,1 lot. Dan tidak dapat diganggu oleh apapun. Kecuali kalau teman-teman pakai auto lot, nah itu bisa menyesuaikan lotnya. Dan input nomor 10 ini akan aktif kalau teman-teman pakai tipe lot manual atau fixed lot ya. Jadi manual lot atau fixed lot itu sama saja. Berikutnya ada minimum lots. Fitur ini berfungsi sebagai batasan minimal lot yang diizinkan untuk membuka open posisi pertama. Jadi minimal lotnya berapa? Fitur ini juga bisa sebagai dasar kalkulasi auto lot. Misalkan auto lot kita di bawah 0,1. Kita atur input minimum lotnya 0,1. Maka ya tetap akan open sesuai dengan minimum lots-nya. Ya, jadi kalau kalkulasi auto lotnya di bawah 0,1, kita atur di minimum lotnya 0,1, ya tetap akan open dengan lot 0,1 awalnya. Sedangkan kalau kita atur fixed lot, kita atur di bawah 0,1, misalkan 0,05, minimum lot kita atur 0,1, ya tetap akan opennya di 0,1 lot. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada maximal lots for split order. Fitur ini yang berfungsi untuk memecah volume trading menjadi beberapa order. Dan fitur ini digunakan untuk mengantisipasi adanya transaksi dengan volume trading yang melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh broker. Contohnya, kalau misalkan sedang ada averaging nih, hasil averagingnya, kalkulasi open lot berikutnya oleh EA itu di atas 100 lot, misalkan 100 dan 20. Dari brokernya, by default itu menerapkan maksimal lot untuk akun mikro adalah 100 lot untuk sekali open. Jadi akan dipecah oleh EA, misalkan kita pakai maksimal lot per split order kita atur 100 itu, maka ketika lot sudah mencapai 100 itu akan terpecah lagi menjadi 2 transaksi. 100 dan ada open transaksi baru di level yang sama dengan jumlah lot akumulasinya 125. Jadi kalau misalkan kalkulasi auto lot 125 nih, di harga tersebut ya akan open dengan lot 100 dan lot 25. Seperti itu. Kemudian input berikutnya ada multiplier lot for open averaging order, atau ini pengkali lotnya. Fitur yang berfungsi sebagai pengkali atau multiplier nilai lot untuk transaksi averaging. Jadi perhitungannya untuk open order averaging-nya itu lot sebelumnya dikalikan dengan pengkali lotnya. Misalkan kita pakai lot sebelumnya 0,5, pengkali lot kita pakai 2. Averaging pertama ya akan open dengan 0,5 dikali 2. Itu 1 lot. Kemudian berikutnya averaging kedua ya akan open dengan 1 lot dikali 2, itu 2 lot. Begitu dan seterusnya. Jadi dari open order sebelumnya dengan pengkali lotnya. Lalu input berikutnya, input nomor 14 ini adalah digit lots atau fitur yang berfungsi untuk menentukan banyaknya angka di belakang koma pada nilai lot. Contoh kita atur digit lots 2. Artinya 2 angka diperbolehkan di belakang angka koma, di belakang tanda koma. Jadi misalkan 0,1 itu diperbolehkan. Sedangkan kalau digit loss kita atur 1, yang diperbolehkan adalah 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Tidak bisa 0,01, 0,11. Jadi hanya 1 angka di belakang koma yang diperbolehkan untuk EA melakukan open order. Dan selanjutnya ada maksimum open order. Maksimum open order ini adalah fitur yang berfungsi untuk membatasi jumlah level averaging maksimal yang dapat dibuka dalam 1 pair, atau batasan maksimal open order yang dapat dibuka dalam 1 pair. Jadi kalau defaultnya itu di Lazy Pro ada 18 posisi, 18 atau 15 ya, coba saya cek dulu. Oke, kalau di Lazy Pro itu
defaultnya, maksudnya di Lazy Pro 15 posisi, kalau di Ants Pro 18 posisi. Jadi dalam satu pair atau satu chart itu maksimal yang dapat dibuka adalah 18 posisi. Itu termasuk open order awal dan averaging. 18 ini untuk Ants Pro ya, 18 ini itu artinya bisa 18 buy dan 18 sell. Kalau di Lazy Pro misalkan open posisinya 15 maksimalnya, itu hanya salah satu, jadi buy atau sell. Tergantung transaksi saat itu ya running transaksi apa. Misalkan transaksi buy ya 15 maksimal open order untuk transaksi buy. Karena di Lazy Pro sistemnya switching hanya open salah satu tipe transaksi saja. Baru setelah tipe transaksi tersebut close, baru hanya open tipe transaksi yang lain. Misalkan sebelumnya buy. Buy-nya kena pay dan close, switching jadi sell. Seperti itu. Selanjutnya, kelompok input yang keempat ada target closing open order. Target closing open order ini yang meliputi jarak take profit-nya. Jadi ada take profit for first open order atau take profit untuk open order pertama ketika belum ada averaging. Fitur yang berfungsi untuk menentukan besarnya nilai pips yang digunakan untuk jarak take profit pada transaksi pertama. Ketika ya baru open transaksi, kemudian hanya ada transaksi tersebut, maka jarak TP yang terpakai adalah take profit for first open order. Kemudian input berikutnya take profit break even point. Fitur yang berfungsi untuk menentukan besarnya nilai pips yang digunakan untuk jarak take profit pada transaksi averaging yang diambil dari jarak BEP. Nah, kalau kita pakai take profit break even point ini berfungsi ketika sudah ada order averaging. Jadi kalau sudah ada order averaging, yang berfungsi adalah take profit break even point. Dan jarak TP-nya diambil dari batasan BEP atau break even point ini tadi. Jadi kalau sudah ada beberapa open order averaging, jarak TP-nya akan menyesuaikan sehingga tidak terlalu jauh untuk take profit-nya. Berikutnya, kelompok input kelima ada auto cut loss atau fitur pengaman anti MC. Fitur pengaman anti MC ini meliputi maksimum persen voting for auto cut loss. Maksimum persen voting for auto cut loss ini adalah fitur yang berfungsi untuk menentukan batasan risiko maksimal dalam persentase. Nilainya diambil dari balance plus kredit ya untuk fitur auto cut loss ini. Jadi kalau misalkan di akun ini ada balance 200, kemudian kita ada kredit 100. Free margin-nya kan jadi 300 nih. Kemudian untuk fitur auto cut loss kita menggunakan 50%. 50% dari balance plus kredit tadi, itu 150. Tapi yang akan terpakai dulu itu adalah balance-nya. Karena kredit akan terpakai setelah balance terpakai seluruhnya untuk menahan floating. Seperti itu. Jadi kalau udah floating 150 USD, itu EA akan melakukan close semua posisi yang saat itu running. Sehingga masih tersisa balance 50%. Oke, berikutnya ada maximum money floating for auto cut loss. Fitur yang berfungsi untuk menentukan batasan risiko maksimal dalam jumlah mata uang atau batasan risiko maksimal kita tentukan dalam nominal USD-nya. Nanti kita atur misalkan di input nomor 19 maksimum money floating-nya kita atur 20. Artinya ketika floating menyentuh 20 USD, akan melakukan close semua posisi. Seperti itu. Dan untuk input auto cut loss ini hanya salah satu yang dapat aktif. Kalau dua-duanya diaktifkan, auto cut loss-nya 0. Seperti itu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan langsung disampaikan di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Oke, sambil kita coba lihat setup default Lazy Pro itu seperti apa.
atau setupnya di Alesi Pro. Inputnya seperti apa biar teman-teman lebih paham juga. Ntar saya buka dulu inputnya untuk input EA-nya ya. Oke, jadi saya share screen dulu. Nah, oke. Saya konfirmasi dulu, layar saya sudah berada di tampilan MT4 ya, untuk inputnya ya. Oke, sudah ada yang konfirmasi. Terima kasih konfirmasinya. Jadi untuk input yang ada di Alesi Pro itu seperti ini. Ini adalah setup default-nya. Yang seperti saya bilang tadi, input pertama ada time trading start. Time trading start ini default-nya adalah jam 1. Kemudian yang kedua ada time trading stop. Di time trading stop ini jam 11 malam. Berikutnya ada magic number. Magic number adalah kode penanda transaksi tadi. Default-nya 212. Ini di Ensprot dan Alesi Pro sama. Setelah itu di kelompok averaging setting ada tipe averaging-nya. Di sini kita bisa pilih tipe averaging-nya kita mau pakai day atau range. Kalau default-nya itu pakai day. Jadi jarak averaging hariannya bisa berbeda tergantung dari rata-rata pergerakan harian. Dan diambil number of day-nya adalah 5, jadi 5 hari ke belakang. Untuk persentasenya adalah 75%. Dan untuk persen minimalnya atau range-nya kalau kita pakai tipe averaging day itu adalah 50 pip atau 500 poin. Sedangkan kalau kita ubah di tipe averaging-nya kita pakai range, itu kita bisa ubah juga mau pakai range-nya berapa poin atau berapa pip. Itu. Dan ini untuk set upload-nya. Set upload di sini ada persen per calculate auto loads 0,08%. Berikutnya ada starting loads if loads tipe fixed load. Jadi untuk load manualnya atau fixed load-nya, load tetap. Setelah itu input ke-10 ada setelah itu ada input ke-11 yaitu minimum loads 0,1 sesuai dengan minimal di akun Micro XM. Maksimal load per split order ini 0 atau artinya mengikuti default dari ketentuan broker. Pengkali lot kita pakainya 1,7, digit lot kita pakainya 2, jadi 2 angka di belakang koma diperbolehkan. Ya bisa open dengan lot 0,10, 0,11, 0,12, dan seterusnya itu diperbolehkan karena kita pakai 2 digit di belakang koma. Lalu untuk input berikutnya ada maksimum open order. Maksimum open order ini di Alesi Pro adalah 15 batasannya. Bisa kalian ubah juga. Jadi input di EA ini bisa teman-teman ubah sesuai dengan keinginan. Setelah itu ini ada take profit for first open order. Itu adalah 10 pip atau 100 poin. Take profit BEP atau break even point itu juga 10 pip atau 100 poin. Dan maksimum persen floating for auto cut loss di Alesi Pro tidak pakai. Jadi inputnya non aktif, tapi bisa juga teman-teman aktifkan. Rekomendasinya kalau ingin mengubah setupnya atau mengubah inputnya, mencoba-coba setup, itu bisa di backtest dulu. Minimal untuk backtest sekitar 6 bulan atau 1 tahun ke belakang. Agar hasilnya ketika ada kondisi anomali market, contoh di tahun lalu ada corona itu, pergerakan harganya cukup volatile. Di situ bisa terlihat apakah setup kita survive atau tidak. Kemudian kita bisa amati juga pada saat backtest drawdown maksimalnya berapa. Backtestnya pastikan menggunakan every tick ya. Jangan pakai yang control point karena kalau pakai control point itu hasilnya nanti tidak akurat. Kita pakainya every tick untuk backtest yang lebih akurat. Di input terakhir, input nomor 19 itu ada maksimum money floating for auto cut loss.
Jadi dalam mata uang nominal. Ini bisa kalian atur. Kalau yang di atasnya itu persentase, jadi kalian kalau input di sini misalkan 50 itu jadi 50%. Sedangkan kalau di bawahnya yang maksimum money floating ini, kalau kalian kliknya atau kalian ketik 50 itu jadi 50 USD. Jadi bukan dalam persentase, melainkan dalam mata uang atau nominal. Seperti itu. Ini contoh input-input yang ada di LSI Pro. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat ya. Dan pasti akan kita bahas satu persatu, kita jawab satu persatu. Oke. Ya, sambil kita tunggu, kita coba-coba backtest untuk LSI Pro ini ya, di Audi USD. Coba ini kita backtest seperti apa. Oke, kalau LSI Pro ini kita pakai Audi USD, kemudian kita pakainya model everything. Untuk tanggalnya kita nggak usah lama-lama, kita start aja mulai 2021 awal, jadi mulai Januari 2021 ya. Kemudian centang visual mode. Nah ini untuk periodnya atau time frame-nya di LSI Pro itu pakainya daily atau D1. Oke, untuk spread-nya kita samakan aja. Kayak spread Audi USD sekarang. Kan sekarang di 19 sampai 20. Kita bisa pakai spread-nya di 20 misalkan. Kemudian kita atur depositnya. Initial deposit ini bisa kita atur atau kita input sesuai dengan keinginan kita. Karena initial deposit ini adalah deposit atau modal yang akan digunakan untuk backtest. Jadi di sini sifatnya adalah simulasi ya, bukan menggunakan balance real. Cuman simulasi aja, kita bisa backtest dengan modal katakan 500. Dan kita pakai setup default Pro. Ini sudah saya reset ke default. Dan kita start. Sambil kita tunggu untuk MT4-nya mendownload data terlebih dahulu. Oke, ini bisa terlihat di sini. LSI Pro melakukan open buy. Coba saya lihat di area separatornya. Nah, kemudian harga bergerak semakin turun. LSI Pro melakukan averaging buy yang pertama. Kita bisa lihat di sini untuk cara averaging-nya. Jadi di averaging type ini, oh maaf, saya salah pilih. Di averaging type ini bisa terlihat dari rata-rata 5 hari itu pergerakannya 73 pip. Setelah itu diambil 75%-nya, yaitu didapatkan 54,8 pip jaraknya. Setelah itu, kalau misalkan kalkulasinya di bawah batasan minimal atau di bawah range yang sudah kita atur, maka tetap akan open
sesuai dengan minimal range tersebut. Jadi tidak bisa ya opennya di bawah minimal range, tetap akan opennya di batasan minimal range-nya. Kemudian ini untuk auto load-nya. Jadi auto load itu sudah dikalkulasi otomatis oleh EA. Di sini starting load-nya kita pakai 0,08% auto. Dan kalkulasinya yaitu di kisaran 0,26. Jadi kalkulasi lot awalnya. Jadi untuk starting lot ini tipe auto apalagi itu menyesuaikan dari free margin dan juga margin required di pair tersebut. Margin required bisa kita lihat di mana? Margin required ini bisa kita lihat melalui website XM. Jadi di website XM itu teman-teman jangan login dulu. Kemudian klik di bagian platform, itu ada, maksudnya di bagian research. Sebentar, saya clear dulu. Jadi untuk melihat margin required, itu teman-teman klik aja di websitenya XM langsung. Misalkan nih, login dulu ke website XM, xminvestment.com. Setelah itu, kalian klik aja yang research dan education. Setelah itu di bagian tools paling bawah itu ada forex calculator. Kalian pilih itu. Setelah masuk ke forex calculator, nanti ada beberapa kalkulator yang dapat digunakan. Kita pakainya yang margin calculator. Tinggal klik read more aja. Setelah itu ya tinggal kita masukkan kita mau pakai pairnya di mana, base currency akun kita atau mata uang di akun kita itu apa. Volume in lot kita isikan dengan 1. Leverage-nya kita sesuaikan dengan tipe akun. Akun tipe kita pilih tipe akun kita apa. Kemudian tinggal calculate dan nanti secara otomatis sudah terkalkulasi di XM. Karena untuk backtest-nya lama, saya ganti ke control point ya. Ini agak cepat, kita bisa sambil pantau. Nah, kalian bisa lihat kalau di sini ya melakukan open sell. Kemudian harga bergerak semakin naik, dia averaging sell. Sell-nya TP tadi sempat berubah menjadi buy. Saya zoom aja ini. Nah, di sini terlihat kalau ya melakukan open buy. Dan buy-nya TP berubah menjadi sell. Sell-nya TP itu berubah menjadi buy. Seperti itu dan seterusnya. Itu konsep switching yang digunakan oleh Lazy Pro. Jadi tetap triggernya pakai trigger switching. Untuk sistemnya tetap pakai average martingale. Ada pertanyaan dari Bos Minggus. Selain set out di USD, apa ada pair lain yang bisa direkomendasikan dari tim NS? Barangkali pernah di backtest tim NS. Untuk rekomendasi pair itu rekomendasinya di pair yang trading terhadap euro dan pair trading terhadap JPY. Cuman kalau dari tim NS masih melakukan riset terhadap pair yang dapat digunakan untuk EA Lazy Pro ini karena setiap pair itu karakternya berbeda-beda. Jadi kita harus penyesuaian juga di pair tersebut. Saat ini masih kita lakukan riset untuk setup optimasi di EA Lazy Pro. Tapi kalau misalkan teman-teman ada backtest pakai EA Lazy Pro di pair lain dan hasilnya profitable serta drawdown-nya aman, itu bisa digunakan untuk forward test. Dengan catatan hasil dari backtest ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan pergerakan harga di masa yang akan datang. Karena backtest ini sifatnya adalah simulasi data yang sudah terbentuk sebelumnya, sedangkan harga di market tidak ada yang tahu pergerakannya akan seperti apa ke depannya. Seperti itu. Mungkin sudah menjawab untuk pertanyaannya ya, Bos Minggus. Apakah ada pertanyaan lain? Ini sambil nunggu proses backtest-nya. Oke, jadi kita sambil lihat ini. Nah, di sini kan bisa dilihat nih
Kalau di chart ini, lihat ada panah biru dan panah merah. Panah biru ini artinya dia OP buy, dan panah merah adalah OP sell. Nah, ini EA-nya averaging, kemudian close. Ini averaging buy, kemudian close, jadi open order sell. Jika sell-nya averaging, kemudian close berubah menjadi buy. Seperti itu untuk cara kerja ya Lazy Pro-nya. Oke, mungkin saya mau ditanyakan lagi seputar Lazy Pro ini tentang inputnya atau cara kerjanya. Oh iya, dan saya mau info lagi untuk promo Pro sisa 3 slot lagi sebelum naik harga ya. Jadi teman-teman bisa langsung kontak ke tim support kita atau tim admin kita, tim NS, bisa melalui admin yang ada di grup trading manual atau melalui saya juga bisa. Jadi teman-teman klik aja link yang ada di profil Instagram @narkosantoso. Nanti bisa order melalui online shop atau melalui tim NS langsung, atau bisa juga kalau melalui tim NS ada sistem DP. Jadi itu DP minimalnya 1 juta untuk pelunasan maksimal akhir September. Jadi jangan sampai kehabisan slot sebelum Unspro naik harga. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi. Oke, ada pertanyaan lagi ternyata dari Bos Minggus ini. Apa bedanya Lazy Pro basic dengan advance selain dari balance? Jika Lazy Pro-nya basic tapi balance melebihi seperti apa? Oke, jadi saya bantu jelaskan. Di sini untuk Lazy Pro basic dan advance perbedaannya hanya di batasan maksimal balance saja. Secara sistem, secara input, default set itu sama. Yang membedakan hanya di batasan maksimal balance-nya. Kalau batasan maksimal balance sudah mencapai, kalau flow itu balance di akun sudah mencapai batasan maksimal, misalkan Lazy Pro Basic kan maksimal balance-nya 1000 nih. Balance kita sudah mencapai 1000 atau mendekati 1000, katakan di 900-an, itu akan muncul notif. Jadi balance 900 itu muncul notif sudah mendekati batas maksimal. Dan kalau sudah mencapai batas maksimal, EA tidak akan open posisi baru ataupun posisi averaging. Seperti itu. Jadi EA tidak bisa open posisi. Solusinya harus di withdraw terlebih dahulu sehingga batasan maksimal balance-nya ini belum tercapai, tidak tercapai, dan EA bisa melanjutkan transaksinya, bisa open baru. Seperti itu. Perbedaannya hanya di situ. Tidak ada perbedaan di setup atau fiturnya. Oke, siap. Sama-sama, Bos Minggus. Kalau teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan lagi? Masih saya tunggu ya untuk pertanyaannya ya. Mumpung kita ketemu di webinar malam hari ini. Mungkin untuk minggu depannya, kita gantian bahas yang Unspro. Tidak seperti apa, kita bahas di minggu depan. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, ini untuk pertemuan malam hari ini sampai di sini dulu. Untuk penjelasan input sudah saya sampaikan semua, materinya sudah selesai juga. Untuk cara kerjanya juga sudah kita lakukan backtest. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih untuk yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah ikut mensupport tim NS. Dan kita ketemu lagi di webinar berikutnya. Oke? Salam profit dimanapun dan kapanpun. See you.